Latar belakang. Dalam statistika, standar deviasi merupakan salah satu rumus yang paling sering digunakan. Adapun rumus standar deviasi pertama kali dikenalkan oleh Carl Pearson pada tahun 1894. Standar deviasi mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-ratanya. Dalam standar deviasi, diadakan perhitungan yang rata-rata untuk mendapatkan nilai varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Adapun mengenai proporsi populasi biasanya diperkirakan melalui statistik sampel yang tidak biasa yang diperoleh populasi dengan karakteristik tertentu, dan data proporsi memiliki kemungkinan binominal yaitu antara iya dan tidak. Baiklah, saya Tessa Veronica Napitupulu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian standar deviasi dan fungsinya. Standar deviasi adalah salah satu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan seberapa dekat elemen data-data yang ada dengan mean dari sampel tersebut. Dalam pemakaiannya, standar deviasi berfungsi untuk menentukan seberapa heterogen elemen data yang terdapat dalam sebuah data. Semakin besar selisihnya dengan mean, semakin heterogen data yang terdapat dalam populasi atau sampel. Mudahnya, standar deviasi adalah ukuran seberapa tersebar angka yang dengan rumus mudah yaitu akar kuadrat dari varians. Varians itu sendiri didefinisikan sebagai rata-rata selisih kuadrat dari mean. Selanjutnya, fungsi standar deviasi. Ada beberapa fungsi standar deviasi, yaitu yang pertama adalah statistik, di mana dapat memberi gambaran tentang persebaran data terhadap data rata-rata, kualitas data sampel yang diperolehnya, nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran berulang-ulang. Yang kedua, untuk penelitian, dalam rumus standar deviasi bisa mempermudah seseorang ketika melakukan sebuah penelitian, maka dapat dicari rata-rata jarak penyimpangan pada data yang telah didapatkan. Dalam dunia investasi, investor dapat menghitung standar deviasi tahunan pengembalian investasi dan menggunakan angka itu untuk menentukan seberapa stabil investasi tersebut. Selanjutnya, untuk cuaca, standar deviasi dapat membantu untuk memahami bahwa kisaran suhu tinggi harian untuk kota-kota di dekat laut lebih kecil daripada untuk kota-kota di pedalaman. Selanjutnya, standar deviasi berfungsi untuk dunia balap motor, di mana dilakukan pengukuran terhadap waktu yang dibutuhkan pengemudi untuk menyelesaikan setiap putaran di dalam trek. Pengemudi dengan standar deviasi rendah, maka waktu putaran akan lebih konsisten daripada pengemudi dengan standar deviasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk manajemen keuangan. Dalam keuangan, standar deviasi dapat berarti risiko bahwa harga akan naik atau turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dinda Yuwardani. Saya di sini akan memaparkan materi tentang cara menghitung standar deviasi. Di sini ada terkait dengan standar deviasi. Jadi, standar deviasi ini adalah pengukuran untuk melihat sebaran data. Sebaran data ini dari titik tengah atau rata-ratanya. Simbolnya itu menggunakan simbol sigma. Standar deviasi ini merupakan akar kuadrat dari varian. Jadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu varian. Di sini contohnya ada satu gambar. Jadi, di sini ada grafik dan ada 5 anjing yang bentuknya berbeda-beda dalam bentuk milimeter. Kita di sini menghitung tinggi dari bahu anjingnya. Ada yang 600 mm, 470 mm, 170 mm, dan 300 mm. Kita menghitungnya dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita bertugas untuk mencari nilai rata-ratanya. Pertama, kita harus mencari min-nya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara mencarinya? Mencari min gampang ya, tinggal kita tambahin saja semuanya. Setelah itu kita bagi 5. Nah, 5 itu dapat dari mana? Dari banyak populasi anjingnya. Nah, hasilnya itu adalah 394 mm. Kita sudah mendapatkan 394 mm. Di sini yang 394 mm yang bergaris warna hijau. Nah, sekarang kita menghitung setiap anjing, perbedaannya dari rata-rata.
Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita mengurangi yang 600 mm tadi dengan hasil yang 394 mm dan hasilnya 206. Nah, begitulah selanjutnya. Terus selanjutnya kita kuadratkan jumlah yang tadi kita cari itu dan selanjutnya kita bagi 5 dan dapat hasilnya sehingga 21.704. Nah, jadi variansnya yaitu 21.704. Dan cara mencari standar deviasi kita tinggal akar kuadratkan dari yang 21. Perkenalkan, nama saya Tisha Ajuria. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian proporsi populasi. Proporsi adalah suatu pecahan, rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Contohnya itu suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang. Nah, 30 orang ini dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi sampel proporsi yang berpendidikan SMU itu adalah 30 dibagi 70 orang. Jadi hasilnya yaitu 42,86%. Dalam pembagian uji proporsi itu terbagi menjadi dua, yaitu pengujian proporsi satu populasi dan pengujian proporsi dua populasi. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan proporsi populasi berdasarkan sampelnya. Caranya tuh sederhana, kita cukup mengetahui proporsinya berapa. Proporsinya adalah X per N. Misalnya nih, saya akan mengestimasi berapa banyak masyarakat Jogja yang berpenghasilan di atas sekian juta rupiah dalam sebulan. Kan tentu susah ya dalam mengambil datanya karena masyarakat Jogja itu terlalu banyak. Nah, maka saya ambil sampelnya aja, kemudian saya lakukan pendataan. Gampang sih, kayak misalnya contohnya, kita ingin mengetahui proporsi dari 300 mahasiswa, berapa orangkah yang memiliki indeks prestasi 3,5. Tentu kan nggak mudah untuk dapat data itu, maka dilakukanlah pengambilan sampelnya, kemudian melakukan pendataan dan menghitung proporsi populasinya. Misalnya nih, ada 100 data dari 300 sampel yang memiliki IP 3,5, maka proporsinya adalah 100 dibagi 300, yaitu 0,33. Yang kedua itu kemudian kita cari tahu kesalahan estimasinya gitu, atau estimated of error. Caranya yaitu dengan mengalihkan skor Z dengan standar error atau kesalahan standar. Nah, Z-nya itu dicari dengan melihat tabel kurva normal yang sudah biasa kita lihat, yang sudah biasa kita lakukan gitu. Kemudian cari tahu juga kesalahan standarnya. Sederhananya rumusnya yaitu akar P dikali 1 dikurang P dibagi N kecil atau jumlah sampelnya gitu. Nah, tentu yang ingin diduga bukanlah estimasi titik P, bukan estimasi tunggal, tapi estimasi interval. Jadi proporsinya nanti akan ada di antara batas bawah sampai dengan batas atasnya. Sama seperti estimasi rata-rata populasi. Bedanya ini adalah estimasi proporsi populasinya saja. Berapa banyak sekian jumlah sampel yang masuk ke dalam kriteria tertentu yang ingin didapat. Nah, kemudian ada satu hal yang penting. Jika seandainya populasinya adalah populasi yang sifatnya terbatas, kita bisa menggunakan pendekatannya yang untuk menghitung kesalahan standarnya. Jadi rumusnya itu sama seperti tadi, yaitu akar P dikali 1 dikurang P dibagi N kecil atau jumlah sampelnya dikali dengan akar N besar jumlah populasi dikurang N kecil jumlah sampel dibagi N besar dikurang 1, dan tinggal ditambahkan di bagian yang ini saja gitu, yang akar N dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Kemudian di sini ada contoh frekuensi relatif atau proporsi dengan menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan Excel. Dengan rumus frekuensi relatif suatu kategori sama dengan frekuensi dalam kategori dibagi jumlah total pengamatan. Misalkan nih, diketahui dalam sebuah jejak pendapatan user Wattpad terhadap cara penyampaian informasi Wattpad melalui Instagram mempengaruhi pengetahuan mereka tentang produk Wattpad. Kemudian, setiap user atau responden dapat menanggapi 5 pilihan, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Adapun langkah-langkah membuat frekuensi relatif proporsi dengan menggunakan alat bantu yaitu menggunakan Excel sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu masukkan data yang tertera di dalam contoh atau membuat tabelnya gitu, yaitu data setiap user atau responden dan data frekuensinya seperti pada gambar. Di kolom pertama ada respon, di kolom kedua frekuensi, kolom ketiga proporsi,
kolom keempat presentasi. Nah, itu kolom proporsi dan presentasi itu belum ada isinya. Kemudian bagaimana sih cara mencari total? Yaitu totalnya jumlahkan aja data frekuensi menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum. Kemudian di blok dari frekuensi pertama sampai dengan frekuensi yang terakhir. Kolom frekuensi itu di blok semua, kemudian tinggal di enter aja. Nah, maka dapatlah hasil totalnya yaitu 260. Nah, yang kedua itu caranya adalah menghitung proporsinya gitu. Rumusnya dengan menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan sum. Kemudian frekuensi dalam kategori itu diklik aja yang frekuensi 156. Kemudian dibagi atau garis miring jumlah total pengamatan, yaitu jumlahnya adalah 260. Nah, kemudian dikunci dengan F4 biar dia menghasilkan 0,6. Kemudian tinggal tarik ke bawah aja gitu. Jadi karena udah dikunci dengan F4, maka otomatis akan mengikuti gitu. Tidak perlu membuat satu persatu rumusnya. Nah, maka dapatlah hasil seperti pada gambar, seperti pada contoh, yaitu maka total proporsinya itu adalah 1. Nah, cara ketiga mencari presentasi menggunakan rumus Excel. Caranya blok semua data pada proporsi, kemudian copy dan paste pada bagian persen. Maka total keseluruhan dari persentase yaitu 100%. Maka didapatlah tabel hasil dari contoh proporsi menggunakan Excel, yaitu respon sangat setuju frekuensi 156, proporsi 0,6, presentasi 60%. Kemudian setuju frekuensi 100, proporsi 0,38, presentasi 38%. Respon netral yaitu frekuensinya 4, proporsinya 0,02, presentasinya yaitu 2%. Respon tidak setuju frekuensinya adalah 0, proporsinya 0,0, presentasinya 0%. Sangat tidak setuju, frekuensinya 0, proporsinya 0,0, presentasinya 0%. Total yaitu frekuensi 260, proporsi totalnya 1, presentasi 100%. Nah, kemudian ada satu hal yang penting. Jika seandainya populasinya adalah populasi yang sifatnya terbatas, kita bisa menggunakan pendekatannya yang untuk menghitung kesalahan standarnya. Jadi rumusnya itu sama seperti tadi, yaitu akar P dikali 1 dikurang P dibagi N kecil atau jumlah sampelnya dikali dengan akar N besar jumlah populasi dikurang N kecil jumlah sampel dibagi N besar dikurang 1 dan tinggal ditambahkan di bagian yang ini saja gitu, yang akar N dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Populasi sudah dijelaskan oleh Saudara Tisha, maka saya Putri Eliana akan melanjutkan mengenai studi kasus proporsi populasi. Langsung saja ke contoh yang pertama. Suatu penelitian bertujuan untuk mengestimasi proporsi yang menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu bank swasta. Nah, tentu dalam pengambilan data proporsi akan mengalami kesulitan karena banyaknya kendala. Apalagi ini mengenai bank, yang dimana nasabahnya tuh akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 250 konsumen. Berdasarkan sampel tersebut, diketahui 165 konsumen menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank swasta. Pertanyaannya adalah, buat interval proporsi populasi dengan menggunakan konfidensi sebesar 99%. Nah, untuk mencari interval proporsi populasi itu menggunakan rumus proporsi dikurang dengan estimasi kesalahan kurang lebih sama dengan Pi kurang lebih sama dengan proporsi ditambah dengan estimasi kesalahan. Pada kasus ini kan kita belum mengetahui tuh nilai proporsinya sih berapa. Maka kita cari dengan menggunakan rumus X per N. Karena tadi diketahui bahwasannya jumlah konsumen menyatakan puas itu sebesar 165, maka 165 dibagi dengan 250 didapatkan hasil 0,66. Selanjutnya adalah mencari tahu kesalahan standarnya dengan menggunakan rumus akar P dikali 1 minus P per N. Karena P itu merupakan proporsi dan tadi sudah kita cari, lalu mendapatkan hasil 0,66, langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya menjadi akar P yaitu 0,66
kali 1 dikurang dengan 0,66 dibagi dengan N-nya. Karena tadi jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebesar 250, maka dibagi dengan 250, didapatkanlah hasil 0,03. Selanjutnya kita menghitung kesalahan estimasinya berapa dengan menggunakan rumus skor Z dikalikan dengan kesalahan standar. Nah, bagaimana sih cara mencari skor Z itu? Nah, pada kasus ini kan konfidensinya itu sebesar 99% ya. Maka 99 ini dibagikan dengan 2. Kenapa kok dibagikan dengan 2? Karena pada kurva normal itu atau kurva Z ya, kita tahu bahwasanya pada sisi kanan itu terdapat 0,5 dan sisi kirinya juga ada 0,5, maka kita cukup menggunakan sisi kanannya saja, sehingga 99 dibagi dengan 2 didapat hasil 0,495. Setelah dapat hasil antara pembagian tingkat konfidensi dibagi dengan 2, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengecek ke kurva normal atau tabel Z. Setelah kita cari tahu nih, di mana sih letak nilai yang terdekat dengan 0,495, ternyata terdapat pada tabel Z dinilai 2,58. Maka langsung saja masukkan rumusnya, skor Z-nya 2,58 dikali dengan kesalahan standar sudah kita cari sebelumnya yaitu 0,03, didapatkan hasil 0,077. Penyelesaiannya dengan memasukkan rumus estimasi interval. Tadi kan kita disuruh mencari estimasi intervalnya berapa tuh. Dengan rumus proporsi dikurang dengan estimasi kesalahan lebih kurang sama dengan pi lebih kurang sama dengan proporsi ditambah dengan estimasi kesalahan. Proporsinya berapa? Paling pertama kita cari ini tadi proporsinya dapat 0,66. Dikurangi dengan estimasi kesalahannya berapa tadi? 0,077. Kurang dari sama dengan pi kurang dari sama dengan proporsinya 0,66 ditambah dengan estimasi kesalahannya yaitu 0,077. Didapatkan hasil 0,583 lebih kurang sama dengan pi lebih kurang sama dengan 0,737. Dengan begitu kita tahu bahwasannya estimasi proporsi populasi konsumen menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank swasta tersebut adalah sekitar 58,3% sampai dengan 73,7%. Selanjutnya, populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan dua hal yang menjadi penentu dalam sebuah penelitian. Kenapa? Karena keduanya memberikan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka perlu menentukan ukuran sampel untuk dapat menduga jumlah estimasi statistik yang tepat. Misalnya nih, dari 5.000 populasi, berapa banyak sih sampel yang dibutuhkan untuk menduga rata-rata proporsi atau proporsi populasinya? Gimana caranya? Menggunakan rumus estimasi rata-rata proporsi populasi, yaitu skor Z dikali dengan standar deviasi per estimasi kesalahan pangkat 2. Langsung masuk saja ke studi kasusnya, yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk membeli sabun cuci per minggu. Berdasar hasil penelitian yang lalu, diperoleh informasi besar standar deviasi pengeluaran rata-rata oleh rumah tangga untuk membeli sabun cuci per minggu adalah sebesar 28.500. Berarti standar deviasinya adalah 28.500. Pertanyaannya, berapa banyak sih rumah tangga yang sebaiknya digunakan sebagai sampel agar kesalahan estimasi yang diharapkan itu mencapai maksimum sebesar Rp6.250 dengan menggunakan tingkat konfidensi sebesar 95%. Rumusnya tadi adalah skor Z dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan kesalahan estimasi pangkat 2. Kita cari tahu dulu nih, skor Z-nya berapa sih? Kan tadi seperti cara sebelumnya, cara mencari skor Z sebelumnya, yaitu tingkat konfidensi dibagi dengan 2. Karena di sini tingkat konfidensinya sebesar 95%, maka 95% dibagikan dengan 2. 95 dibagi 2 dapat hasil 0,475. Dan nilai yang terdekat dengan 0,475 pada tabel Z atau tabel kurva normal adalah 1,96. Maka N sama dengan skor Z yang sudah kita dapatkan yaitu sebesar 1,96
dikalikan dengan standar deviasinya, yaitu tadi sebesar 28.500, dibagikan dengan kesalahan estimasi, yaitu sebesar 6.250 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 79,88 atau jika dibulatkan menjadi 80 jumlah sampel. Begitu. Nah, adapun untuk menghitung jumlah sampel estimasi proporsi populasi itu menggunakan rumus P dikali 1 minus P dikali 95 dibagi 2 dapat hasil 0,475. Dan nilai yang terdekat dengan 0,475 pada tabel Z atau tabel kurva normal adalah 1,96. Maka N sama dengan skor Z yang sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 1,96 dikalikan dengan standar deviasinya, yaitu tadi sebesar 28.500, dibagikan dengan kesalahan estimasi, yaitu sebesar 6.250 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 79,88 atau jika dibulatkan menjadi 80 jumlah sampel. Begitu. Nah, adapun untuk menghitung jumlah sampel estimasi proporsi populasi itu menggunakan rumus P dikali 1 minus P dikali skor Z per estimasi kesalahan pangkat 2. Langsung masuk ke contoh kasusnya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui persentase kesalahan dalam pencatatan rekening keuangan. Jika kesalahan dalam penelitian tersebut diinginkan maksimal sebesar 6,25% dengan tingkat konfidensi sebesar 95%, maka tentukan banyaknya rekening yang harus digunakan sebagai sampel. Pada kasus ini kita nggak tahu jumlah proporsi populasinya itu berapa. Maka untuk nilai P dikali 1 minus P menggunakan 0,25. Kenapa kok menggunakan 0,25? Iya, karena nilai tertinggi hasil kali antara proporsi dengan 1 minus P dikali dengan 1 minus P adalah 0,25. Oleh karena itu, pada kasus ini karena kita tidak mengetahui proporsi populasinya, digunakanlah nilai 0,25. Langsung masukkan saja rumusnya, yaitu 0,25 dikalikan dengan skor Z, ya tadi 1,96 sama dengan sebelumnya karena tingkat konfidensinya 95%. Dibagi 2 hasilnya adalah 0,475. Kemudian kita lihat lagi pada tabel kurva normal atau tabel Z, dapatkan hasil 1,96 ya. Kemudian estimasi kesalahan tadi diinginkan maksimal sebesar 6,25%. Jika didesimalkan maka menjadi 0,0625 dipangkatkan dengan 2. Maka 0,25 dikali 983,4496 hasilnya adalah 245,86 atau sama dengan 246 individu. Sekian dari saya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami berikan ialah varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Standar deviasi adalah sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel, serta seberapa dekat individu ke mean atau rata-rata nilai sampelnya. Standar deviasi banyak digunakan untuk menghitung variabilitas atau keragaman yang digunakan dalam statistik dan teori probabilitas. Adapun proporsi merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Besaran proporsi dalam sampel banyak dipakai dalam penelitian untuk mengestimasi proporsi dalam populasi.